kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi dari kelompok 10 dengan judul Pengembangan Keterampilan Partisipasi Sosial. Dibuatnya tugas video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial dengan dosen pengampu Bapak Joko Rohadi Wibowo, MPDI. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dita Putri Ramadhani dengan NIM 2404 1060 174. Baik, perkenalkan nama saya Okta Kirana dengan NIM 2404 1060 169. Baik, di sini perkenalkan nama saya Nadila Fitri Agusti dengan NIM 2404 1060 172. Baik, jadi di sini kami akan membahas yang pertama, saya Okta Kirana akan membahas mengenai pengembangan kepekaan sosial. Baik, saya menjelaskan tentang pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Baik, saya Dita Putri. Di sini saya akan menjelaskan dampak pengembangan keterampilan partisipasi sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. Oke, saya Okta Kirana dengan NIM 2404 1060 169. Jadi di sini saya akan membahas mengenai materi pengembangan kepekaan sosial. Nah, di tengah kehidupan kita yang semakin cepat ini dan semakin banyaknya tantangan serta tekanan, ada satu hal yang sering kita lupakan, yaitu kepekaan sosial. Yang dimana itu merupakan kemampuan dasar, tetapi hal tersebut itu sangat berarti untuk kita itu memahami bagaimana perasaan orang lain. Jadi, yang dimaksud dengan kepekaan sosial itu merupakan kemampuan kita untuk memahami bagaimana perasaan, bagaimana situasi, dan apa yang diperlukan oleh orang lain. Lalu, kita itu meresponnya dengan cara yang tepat. Nah, kemampuan ini tuh terbentuk dari lingkungan kita, interaksi kita, dan juga dari pengalaman hidup kita. Kepekaan sosial ini juga tumbuh dari tempat kita belajar menjadi manusia, yaitu yang pertama di lingkungan keluarga, di sekolah, dan juga bahkan teman-teman kita. Nah, dari mereka lah kita itu belajar apa itu empati, belajar mendengarkan, dan belajar menghargai perbedaan. Melalui pendidikan dan pengalaman sehari-hari inilah kita itu ditempa saat bekerja sama, saat menghadapi konflik, ataupun ketika harus memahami seseorang yang berbeda dari kita. Disitulah kepekaan kita itu diuji dan terus berkembang. Adapun beberapa hal dalam membantu pembentukan kepekaan sosial. Nah, yang pertama itu sosialisasi sebagai dasar kepekaan sosial, yang dimana kepekaan sosial ini tuh pertama kali terbentuk di lingkungan keluarga, yang dimana sebagai tempat pertama sosialisasi. Nah, di keluarga ini mereka mengajarkan empati, sopan santun, dan cara untuk berinteraksi. Dan juga setelah itu teman sebaya dan lingkungan sekolahnya itu memperluas kemampuan tersebut melalui hubungan sosial yang lebih kompleks lagi, sehingga seseorang itu belajar memahami perbedaan dan konsekuensi atas tindakan sosial. Yang kedua, peran pendidikan formal dan informal. Sekolah itu membantu mengembangkan kepekaan sosial itu melalui kerja kelompok, diskusi, serta dalam kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di kurikulum pendidikan, karakter itu juga memperkuat nilai, moral, dan juga sosial. Di dalam pendidikan informal, seperti kegiatan keagamaan, organisasi, ataupun komunitas sosial, itu memberi pengalaman langsung dalam membantu orang lain itu untuk berinteraksi secara positif. Yang ketiga, itu pengalaman interaksi sehari-hari, di mana konflik, kerja tim, dan komunikasi itu dengan berbagai orang itu melatih seseorang itu untuk memahami bagaimana emosinya, apakah dia itu emosi, terus apa kebutuhannya, dan perspektif orang lain. Sehingga semakin sering kita berinteraksi, semakin juga kita terasa kepekaannya. Yang keempat itu empati sebagai inti kepekaan sosial. Nah, jadi empati itu adalah kemampuan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Empati itu berkembang melalui mendengarkan dengan baik, membaca bahasa tubuh, bahkan mencoba melihat masalah dari perspektif orang lain tersebut. Nah, kegiatan sosial ini atau kerja sukarela ini sangat membantu memperkuat empati.
Yang kelima itu sosial yang mendukung lingkungan positif, komunikatif, dan terbuka yang mendorong seseorang itu untuk berani berpendapat dan lebih mudah untuk memahami orang lain. Dan juga sebaliknya, lingkungan yang penuh dengan konflik ataupun diskriminasi itu dapat menghambat suatu kepekaan sosial pada seseorang. Yang keenam itu pengaruh media dan teknologi. Jadi di media sosial bahkan di teknologi itu dapat meningkatkan kesadaran sosial karena itu memberi akses informasi yang lebih luas, namun harus digunakan secara bijak agar hal tersebut itu kita tidak terjebak mengenai informasi ataupun konten yang negatif yang dapat mengurangi rasa sensitivitas sosial kita. Yang ketujuh itu refleksi diri, di mana evaluasi diri kita itu membantu seseorang itu mengenali kekurangan dalam interaksi sosial dan juga bisa memperbaikinya. Dalam refleksi itu menumbuhkan kesadaran diri kita yang menjadi dasar penting untuk meningkatkan suatu kepekaan sosial. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitri Agustin dengan NIM 2404106172. Di sini saya akan membahas tentang pengembangan keterampilan partisipasi sosial. Keterampilan partisipasi sosial adalah kemampuan seseorang untuk terlibat aktif dalam kegiatan bersama di masyarakat. Kegiatan ini bukan soal tentang peduli, tetapi bagaimana seseorang benar-benar ikut peran dan memberikan kontribusi nyata. Pengembangannya ada beberapa cara. Yang pertama itu dengan memegang peran kelompok, seperti menjadi ketua atau anggota tim. Dari sini kita belajar membuat keputusan, memberikan tugas, dan bertanggung jawab. Kedua, melalui pengalaman langsung dalam aksi sosial, seperti kerja bakti, kegiatan kemanusiaan, dan kemampuan mengikuti koordinasi. Yang ketiga itu musyawarah. Dari sini kita belajar menyampaikan pendapat, menghargai perbedaan, serta membuat keputusan secara demokratis. Jadi intinya tuh keterampilan partisipasi sosial yaitu terbentuk dari pengalaman nyata, mulai dari kerja kelompok, aksi sosial, musyawarah, hingga kepemimpinan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dibahas oleh saudari Dita. Baiklah, di sini saya Dita Putri Ramadhani dengan NIM 240410600174. Di sini saya akan menjelaskan bagian dampak pengembangan keterampilan partisipasi sosial terhadap kehidupan bermasyarakat. Pengembangan keterampilan partisipasi sosial penting untuk membentuk masyarakat yang rukun, produktif, dan peduli. Orang yang memiliki keterampilan ini mampu bekerja sama, berkomunikasi dengan baik, dan mampu memahami kebutuhan orang lain. Hal ini menumbuhkan rasa tanggung jawab, kepedulian, serta solidaritas dalam kehidupan sehari-hari. Partisipasi sosial juga mendukung budaya demokrasi melalui kegiatan seperti musyawarah, gotong royong, posyandu, karang taruna, atau aksi lingkungan. Masyarakat belajar menghargai perbedaan pendapat dan menyelesaikan masalah bersama. Bagi generasi muda, keterlibatan dalam kegiatan sosial menjadi latihan untuk kepemimpinan kerjasama, kreativitas, dan tanggung jawab. Mereka belajar menjadi agen perubahan yang bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Masyarakat yang aktif dalam partisipasi sosial biasanya lebih mandiri, peduli kebersihan dan keamanan lingkungan, serta mampu menghadapi krisis dengan lebih baik karena memiliki koordinasi dan solidaritas tinggi. Secara keseluruhan, keterampilan partisipasi sosial membuat masyarakat lebih kuat, kompak, peduli lingkungan, dan mampu menghadapi berbagai tantangan bersama-sama. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Oke, baik, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.